Selama ini Kalam Santri itu hanya memberikan pelatihan-pelatihan menulis. Belum ada praktek menulis yang betul-betul diterbitkan, betul-betul serius diterbitkan. Jadi kemudian pada periode kepengurusan Hakimuna saat ini, di awal periode, tim inti Kalam Santri memutuskan untuk mencoba mengumpulkan tulisan dari teman-teman sebagai sarana belajar menulis bagi teman-teman, sehingga tulisannya bisa dibaca dan dikritisi oleh para pembaca secara luas. Yang pertama tentu saja sebagai sarana berlatih bagi teman-teman Kalam Santri. Kemudian yang kedua, tentunya kami ingin membagikan pengalaman selama menjadi santri kepada teman-teman khususnya warga Hakimuna, kemudian teman-teman alumni di pesantren lain, dan juga kepada pembaca secara umum, kepada warga masyarakat secara umum, bahkan yang asing dengan dunia pesantren sekalipun. Tentu saja kalau dibaca dari judulnya Nostalgia di Pesantren Analekta Kisah Santri Alumni Kompleki, tentu saja isinya adalah pengalaman selama mondok di Kompleki, di Pondok Pesantren Al-Munawwir Kompleki, Krapyak, Yogyakarta. Isinya tentu saja sangat beragam sesuai dengan pengalaman para penulisnya masing-masing. Ada yang seru, ada yang lucu, konyol, epik, bahkan ada juga yang horor, dan tentu saja pasti ada yang mengharukan. Jadi buku ini isinya cukup lengkap. Teman-teman bisa membaca pengalaman mulai dari santri beling atau santri yang nakal sampai kepada santri yang menjadi pengurus, bahkan menjadi ustazah. Maka itu kenapa buku ini menjadi sangat komplit dan layak dibaca. Tentu saja karena ini adalah pengalaman pribadi para penulisnya, maka akan lebih mudah untuk menuliskan kisah tersebut menjadi sebuah tulisan yang enak dibaca. Dan ini tentu saja akan menjadi sarana belajar yang sangat baik bagi teman-teman yang ada di Kalam Santri. Kontributor buku ini jumlahnya ada 32 orang. Kemudian siapa saja? Tentunya semua warga, semuanya adalah warga Hakimuna, khususnya yang tergabung di Kalam Santri. Bisa dibilang mayoritas kontributornya ini adalah penulis pemula. Ada beberapa teman kontributor yang sudah pernah memiliki karya di tempat lain sebelumnya, akan tetapi sebagian besar adalah penulis pemula. Meskipun demikian, apa yang dituliskan dalam buku ini, kisah-kisah yang ada di dalam buku ini tetap menarik untuk dibaca, karena bagaimanapun sesuatu yang dituliskan atau kisah yang dituliskan oleh para pelakunya tentunya akan punya makna tersendiri, karena bagaimanapun mereka menulis dari hati, maka akan lebih mudah sampai kepada hati, pada pembacanya. Sebagaimana pembuatan buku antologi yang lain, proses pembuatan buku ini diawali dengan penetapan tema besar buku. Kemudian ditetapkan juga para koordinatornya atau para penanggung jawabnya. Kemudian setelah itu penentuan tanggal deadline atau timelinenya. Kemudian setelah itu baru action. Nah, action ini
Yang pertama dilakukan adalah pembengkelan naskah. Jadi sebelum naskah dikirimkan ke editor, naskah terlebih dahulu dikirimkan ke tim ekspor, dalam hal ini yaitu Mbak Siti Jazimah Muhyiddin. Di sini Mbak Jazim akan memberikan masukan-masukan dan saran-saran mengenai alur cerita, kemudian penggunaan bahasa, dan tentu saja kemudian judul cerita. Setelah dirasa cukup, maka kontributor selanjutnya akan mengirimkan kepada editor, dalam hal ini saya sendiri. Barulah di sini akan dilakukan proses penyuntingan. Setelah penyuntingan selesai, kemudian naskah akan dilakukan proses pracetak yang lain, mulai dari layout, pembuatan cover buku, dan lain sebagainya, baru kemudian masuk ke proses cetak. Proses editingnya, yang pertama akan saya baca dulu per naskah ya, satu naskah full. Kemudian jika memang perbaikannya terlalu banyak, biasanya akan saya kembalikan kepada penulis dengan beberapa catatan dan saran untuk perubahan-perubahan. Kemudian jika sudah dilakukan perbaikan, maka akan saya baca lagi untuk yang kedua kalinya, sambil kemudian memberikan perbaikan-perbaikan di sana sini, mulai dari perbaikan alur cerita, kemudian perbaikan bahasa, kemudian cara penulisan disesuaikan dengan KBBI dan WEBI. Kemudian tentu saja tanda baca, penulisan huruf kapital dan lain sebagainya itu juga sudah termasuk dalam pekerjaan penyuntingan. Kemudian setelah itu akan saya baca lagi untuk yang ketiga kalinya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi salah tulis, tidak ada lagi kesalahan dalam hal teknis dan lain sebagainya. Kemudian semua naskah tersebut saya jadikan menjadi satu kesatuan, menjadi satu buku. Setelah itu akan saya baca lagi untuk yang keempat kalinya untuk memastikan kembali bahwa dalam penulisan tidak ada lagi kesalahan, baik itu kesalahan tulis maupun kesalahan yang lainnya. Harapan kami, buku ini akan menjadi salah satu alternatif buku bacaan yang dapat menghibur sekaligus memberikan edukasi atau pencerahan bahwa mondok itu sangat menyenangkan, mondok itu sangat seru, mondok itu sangat penting, dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari selama kita mondok. Dan tentu saja mondok itu akan memberikan keberkahan karena doa-doa dan tuntunan dari para kiai dan bunyai, juga para ustadznya. Buku ini adalah jendela yang dapat memberikan pemahaman kepada pembaca bagaimana pondok itu, bagaimana kehidupan santri di pondok, dan tentu saja bagaimana proses belajar dan proses hidup di pondok itu mempengaruhi kehidupan alumni setelah terjun ke masyarakat. Buku ini sangat layak dibaca dan sangat layak dikoleksi karena banyak sekali cerita-cerita yang menghibur sekaligus mengedukasi dan memberikan pemahaman bagaimana kehidupan di pesantren, dan tentu saja sangat menginspirasi. Jadi jangan lupa pastikan Anda membeli dan mengoleksi buku ini. Buku ini juga
layak untuk menjadi hadiah bagi orang-orang terkasih, baik seperti anak, saudara, teman atau sahabat.